Halo semuanya, nama saya Prabu Revolusi. Sekarang ini saya selain sebagai akademisi juga merupakan praktisi di bidang teknologi, terutama teknologi digital. Salah satu yang menjadi perhatian saya adalah mengenai ekonomi digital. Kenapa ekonomi digital ini penting, kawan-kawan semua? Karena sebetulnya ke depan ekonomi kita ini akan basisnya memiliki lanskap-lanskap digital. Kita bisa melihat berbagai macam contoh nyata bagaimana negara-negara maju menyandarkan sebagian besar ekonominya pada ekonomi digital. Contohnya China, 45% GDP-nya dipengaruhi oleh ekonomi digital. Belum lagi kita bicara Amerika, Singapura, dan juga beberapa negara yang lain. Nah, Indonesia ini memang masih punya PR besar dalam memaksimalkan potensi ekonomi digitalnya. Nah, terkait ekonomi digital, yang menarik adalah bahwa ekonomi digital ini merupakan bagian dari ekonomi baru. Kalau kita bicara ilmu ekonomi secara khusus, maka ada banyak loophole tentang bagaimana kita bisa membedah, mengolah angka-angka variabel-variabel di ekonomi digital. Dan inilah yang membuat begitu banyaknya mispersepsi, miskonsepsi orang-orang melihat ekonomi digital. Saya mau kasih satu pernyataan yang barangkali ya bisa dikatakan kontroversial. Ekonomi digital akan sangat sulit dibedah menggunakan formulasi ekonomi tradisional. Kita memerlukan terobosan-terobosan baru dalam melihat bagaimana mengkuantifikasi ekonomi digital. Memang ya sangat tidak mudah untuk mendobrak ya teorema-teorema ekonomi yang sudah berdiri dengan sangat tegak di ilmu keekonomian. Namun sebetulnya di beberapa disiplin ilmu yang lain, hal ini pun berlaku. Kalau kita ingat, dulu kita bicara fisika. Ya, fisika itu teori utamanya adalah teori Newton, F sama dengan M kali A. Namun, seiring dengan waktu, pada akhirnya ada begitu banyak gagasan-gagasan baru, ada banyak konstruksi-konstruksi berpikir yang baru, sehingga muncullah yang disebut dengan teorema Schrödinger, ataupun juga terakhir teoremanya Einstein, E sama dengan MC kuadrat. Kalau kita lihat, seakan-akan ya berbagai macam teorema ini saling bertabrakan. Namun sebetulnya tidak, karena sangat bergantung pada konteks di mana teori itu digunakan. Hal yang sama juga berlaku untuk ekonomi digital. Jadi mungkin kalau kita melihat ekonomi digital dengan kacamata ekonomi tradisional, kita akan banyak sekali salah paham, salah kaprah. Sehingga pada akhirnya kita melihat ekonomi digital itu sebagai ancaman. Padahal sebetulnya tidak. Ya, ekonomi digital harus didudukan dengan konsepsi yang baru terkait keilmuan ekonomi digital. Nah, salah satu unsur-unsur atau variabel-variabel yang perlu dipahami dari ekonomi digital adalah bagaimana kita memvaluasi kepercayaan. Iya, betul, kepercayaan. Jadi kalau selama ini kita berpikir bahwa kepercayaan itu tidak bisa dikuantifikasi, nah Anda salah besar. Karena ada begitu banyak terobosan-terobosan baru dalam hal mengkuantifikasi kepercayaan. Salah satunya yang diutarakan oleh Stephen Marsh. Saya akan coba lihat atau paparkan kepada kawan-kawan semua bagaimana kita memvaluasi kasus-kasus ekonomi digital. Salah satunya adalah Bitcoin yang memang sekarang sedang ramai dibicarakan.